Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di kuliah potensi kearifan lokal. Kali ini saya akan membahas tentang potensi pakan lokal di sekitaran Magelang dan wilayah Kedung. Ya, masih bersama saya Muhammad Haris Septian. Oke, sebelum memulai, silakan kalian persiapkan diri untuk menyimak dan bisa mencatat mungkin nanti kuis dan UAS bisa berasal dari materi ini juga. Ya, langsung aja. Nah, membahas pakan lokal, kita tentu harus tahu dulu dasar-dasar pengertian-pengertiannya. Apa itu yang disebut dengan pakan, apa yang disebut dengan bahan pakan, apa yang disebut dengan ransum. Nah, bahan pakan ternak itu adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh hewan atau ternak yang mengandung gizi dan atau energi yang tercerna sebagian atau seluruhnya dengan tanpa mengganggu kesehatan hewan ternak yang bersangkutan. Jadi bahan pakan itu pakan tunggal ya, pakan tunggal misal kayak rumput, terus leguminosa, tapi leguminosanya cuma satu jenis, misal apa? Kaliandra, ya, resede. Lalu kalau misalkan biji-bijiannya ya bisa jagung, ya, kedelai. Nah itu ya, kalau hanya satu itu disebutnya dengan bahan pakan ternak dan itu mengandung gizi. Jangan memberikan pakan-pakan yang ternyata isinya adalah racun dan itu tidak dinamakan sebagai bahan pakan ternak. Jadi yang bisa dimakan oleh ternak ya. Lalu ada ransum. Ransum adalah campuran dari berbagai bahan pakan yang memenuhi persyaratan dan diformulasikan sesuai kebutuhan ternak yang diberikan pada ternak selama 24 jam. Nah, jadi misal ada konsentrat, ada hijauan diberikan dalam waktu 24 jam meskipun tidak bersamaan, itu dinamakan dengan ransum. Ya, oke, next. Nah, ini ada syarat sebagai bahan pakan, ada 4 aspek ya, ada aspek teknis, transportasi, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Jadi syarat-syaratnya itu ada apa? Ada 4 ini ya untuk dikatakan sebagai bahan pakan. Pertama, aspek teknis itu harus tersedia sepanjang tahun. Jadi ya jangan cari bahan pakan yang hanya tersedia misal cuma sebulan sekali, setahun cuma ada sebulan, misal atau cuma ada tersedia 3 bulan. Nah, tapi bisa sepanjang tahun ya, karena akan mempersulit kita nanti kalau misalkan hanya musiman. Lalu aspek transportasi ini harus tersedia pada lokasi yang terjangkau. Ya, kita jangan memaksakan pakan yang sulit dijangkau. Misal kita punya peternakan di kota di sini di Magelang, tapi kita ngambil pakannya dari gunung itu misal. Wah, itu mempersulit ya. Gunakan saja pakan-pakan yang bisa dijangkau oleh transportasi yang dekat dengan lingkungan sekitar. Aspek ekonomis, di sini harus harganya murah karena memang kalau misalkan mahal ya percuma juga nanti produksinya pun tidak akan mencukupi kos yang dikeluarkan jika pakannya itu mahal. Jadi memang harus harga pakannya itu harus di bawah harga produksinya ya. Lalu ada aspek sosial. Di sini tidak bertentangan dengan etika masyarakat. Mengapa demikian? Karena kalau bertentangan ya ribet juga. Misal ada suatu pakan yang memang tidak boleh secara masyarakat atau secara agama digunakan ya. Biasanya ya pakan-pakan yang haram-haram itu ya jelek juga kalau misalkan diberikan kepada ternak. Gunakanlah yang kasih pakan itu harus menggunakan pakan yang halalan, toyiban, halal dan baik buat ternaknya. Selain itu ya jangan mencuri ya. Jangan mencuri, jangan hasil curian atau hasil nanam orang lalu kita yang arit, yang kita yang panen ya jangan. Itu tidak barokah. Lalu permasalahan pengembangan pakan. Pertama, kontribusi pakan terhadap kesehatan hewan, produksi dan produktivitas ternak sangat penting. Nah, ini ya harus pentingkan juga kesehatan apa namanya? Kesehatan si ternaknya dari misal dikasih pakan A itu akan memberikan apa namanya? Penyakit enggak pada ternak. Kalau misalnya memberikan penyakit ya jangan.
Lalu produksinya bagaimana nanti ke ternak, produktivitas ternaknya pun sangat penting. Nah, memang agak sulit di kita itu memenuhi pakan-pakan yang bisa menjamin kesehatannya, produksinya, dan produktivitasnya. Karena memang kita kekurangan lahan untuk pakan ternak. Sebaiknya makanya sebaiknya kalau misalkan mau bikin peternakan kita harus sediakan dulu lahan pakannya ya, jangan sampai nanti susah di kemudian hari. Lalu pakan, nah ini pakan faktor penting dalam usaha peternakan 70-75% dari total biaya produksi. Pakan itu kontribusi cost-nya itu sangat sangat tinggi produksi ya. Lalu beberapa bahan pakan khususnya untuk pakan ternak unggas masih harus impor ya seperti jagung, ya. Terus mungkin polar ya, kita masih banyak menggunakan barang-barang impor itu menjadi permasalahan juga sehingga ya kita akan kesulitan mungkin dalam jangka waktu yang lama kalau terus-terusan impor. Karena memang ya tidak memenuhi juga yang ada di kita. Kenapa? Ya karena memang lahan untuk penanaman pakan itu sudah sangat susah ya. Semua lahan-lahan kosong, lahan-lahan pastura itu udah berubah jadi lahan pesawahan berubah jadi perumahan. Wah, ribet lah pokoknya. Lalu ini ada Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi besar dalam pemenuhan kebutuhan pakan secara mandiri. Bahan-bahan pakan lokal. Jadi penggunaan bahan pakan lokal. Nah, ini yang harus kita kedepankan, penggunaan bahan pakan lokal. Jadi bahan pakan yang ada di sekitaran kita yang istilahnya bisa kita miliki dengan cara mudah, bisa kita dapat dengan cara mudah. Oke, nanti kita bahas ya apa aja bahan pakan lokal yang ada di sekitaran kita di sini di daerah Magelang dan Kedu yang sangat potensial. Saya hanya membahas di sekitaran kita saja ya, di sekitaran Magelang dan sekitarnya. Nah, ini pakan lokal, ada pakan hijauan melimpah pada musim hujan, kekurangan saat musim kemarau. Permasalahannya rata-rata memang seperti itu. Seperti hijauan, rumput gajah, rumput lapang, ya, apalagi ya yang ada di sekitar kita lah itu rata-rata memang ketika hujan banyak melimpah, tapi ketika kemarau itu sulit. Perlu penanganan khusus memang. Lalu ternak ruminansia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga luas lahan kian sempit di samping banyak industri dan perumahan. Memang peternakan itu sebagian besar di Pulau Jawa, industri itu ya, sebagian besar di Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa ini lahannya udah semakin sempit, harusnya memang beralih ke wilayah-wilayah lain. Caranya memang seperti itu, karena ketika kita di Pulau Jawa ya akan bersaing dengan kebutuhan manusia. Pusat ekonomi Indonesia ya di Pulau Jawa. Masa pusat peternakan pun akan disimpan di Pulau Jawa itu akan sulit, terutama untuk penyediaan lahan untuk pastura. Ya. Lalu hanya sebagian kecil peternak mengadopsi teknologi pakan. Hanya sebagian kecil peternak mengadopsi teknologi pakan. Jadi memang sebagian peternak itu permasalahannya adalah SDM. Kita yang sebagian peternak tidak mengerti untuk penggunaan teknologi pakan, masih secara manual segalanya. Ngarit aja masih cut and carry ya. Hari ini ngarit ya langsung dikasih. Padahal yang bagus itu ya kita ngarit mungkin besoknya dikasih atau kita ngarit sekali ya, tapi kesananya nggak ngarit, bisa seperti itu bisa pakai metode pengolahan atau teknologi pengolahan pakan, bisa dibuat silase dan lain sebagainya. Jadi sekarang dipanen semua dalam satu pastura lalu dibikin silase. Nah, besoknya itu kita udah nggak perlu lagi ngarit-ngarit lagi untuk pakan ternak kita. Lalu ada konsentrat pada industri pakan ruminansia belum berkembang sebagaimana industri pakan unggas ya. Ya karena memang yang udah sangat komersil itu di negara Indonesia ya baru baru unggas. Masih sedikit perusahaan-perusahaan komersil di bidang ruminansia terutama sapi. Terutama domba dan kambing. Kalau sapi mungkin udah sedikit-sedikit ada ya, udah mulai mulai banyak tapi
Untuk domba dan kambing ini yang masih sedikit. Penyedia pakannya pun masih sedikit. Ini sebenarnya peluang buat kita ya. Peluang buat kita untuk membuat usaha pakan ruminansia. Peluangnya masih sangat tinggi. Lalu apa yang paling berpotensi di Magelang dan sekitarnya? Nah, saya mengambil hanya dua bahan yang memang saya rasa di sini sangat potensial. Pertama ada kopi atau kulit kopi ya, lalu singkong. Nah, mengapa ini berpotensi? Oke, kita lihat. Ya pertama karena di Magelang ini industri getuknya di mana-mana ya. Industri getuk di mana pembuatan getuk di mana-mana dan getuk itu dibuatnya dari apa ya? Dari singkong. Nah, karena penggunaannya singkong pasti hanya singkong yang digunakan lalu batangnya, batang hijau ya, ujungnya lalu kulitnya, daunnya itu pasti tidak digunakan. Nah, itu sangat potensi untuk dijadikan sebagai pakan. Lalu luas tanam ubi kayu 2019 itu di Magelang itu di Salaman nomor 1 260 hektar, di Mertoyudan 115 hektar, di Candi Mulyo 109 hektar, belum lagi di kecamatan-kecamatan yang lainnya. Nah, ini ada luas panen ya, luas panen dan produksi tanaman palawija di Kabupaten Magelang khususnya ubi kayu atau kasava. Ini luasan area yang dipanennya pada 2019 itu ada 1072 hektar. Lalu produksinya itu 24.919. Ini pada 2019 di Kabupaten Magelang. Nah, ini ketela pohon itu atau singkong itu bahasa ilmiahnya adalah Manihot utilissima atau bahasa Inggrisnya cassava. Memiliki kandungan protein 20 sampai 36%, protein kasar, serat kasar 19%, lemak kasar 9,41%, BTN 34,08%, kalsium 1,91, fosfor 0,46%. Sedangkan tepung daun singkong itu mengandung asam amino isoleusin 6,7 gram per 16 gram nitrogen ya atau 16 gram N. Maksudnya apa? Jadi ada 6,7 isoleusin di dalam 16 gram N-nya ya, proteinnya. Di dalam N itu ada 6,7 gram per 16 N-nya. Tapi cukup tinggi ini. Lalu ada leusin 10,9 gram per 16 gram N, serta valin 5,45 gram per 16 gram N. Ini menurut Devendra. Lalu asam amino tersebut tergolong asam amino rantai panjang yang dibutuhkan untuk perkembangan mikroba rumen terutama bakteri pencerna serat. Nah, namun permasalahannya apa di dalam singkong ini atau terutama di dalam daun singkong ya, ada anti nutrisi yang dinamakan asam sianida atau HCN. Namun ASEAN ini dapat dihilangkan dengan pengeringan, dapat berupa jemur matahari, oven, atau perubusan. Istilahnya ya dengan pemanasan ya ASEAN itu insya Allah bisa. Meskipun bisa berkurang lah, meskipun tidak mungkin tidak bisa hilang karena itu adalah komponen dari protein juga. Lalu proporsi bahan kering limbah tanaman singkong. Ya, di sini nah daunnya itu kalau secara bahan kering dia ada 29%. Kulit singkong ini yang paling berpotensi sebenarnya 42% karena memang kulit singkong ini cukup tinggi juga sianidanya. Makanya perlu diolah ya untuk bisa digunakan sebagai pakan ternak yang potensial. Lalu ada batang muda, ini bukan batang seluruhnya, tapi batang yang ada di ujung yang warna hijau, ya batang pucuk lah istilahnya. Nah itu dalam bahan kering 29%. Ya. Ini limbahnya ingat tidak termasuk singkongnya, tidak termasuk akarnya atau singkongnya. Nah ini kandungan zat-zat makanan limbah tanaman singkong dan campurannya sebagai pakan percobaan. Daun sekian ya, 7 bahan keringnya hampir nggak terlalu beda jauh lah. Nah kita berpusat ke protein kasarnya kita lihat kalau daun itu 25,46 ini berbeda dengan yang tadi
ya referensinya. Batang 9,38, kulit 6,78, tapi kalau dicampurkan 14,56. Dicampurkan total semuanya. Lalu lemak kasar sekian. Nah, ini serat kasarnya ini 18 yang daun, yang batang itu 20, yang kulit 11,35, campurannya 18,24. BTN-nya yang daun cukup sedikit. Kenapa ya? Karena memang proteinnya lebih tinggi ya, 39,22. Lalu yang batang ini 62,46, yang kulit 79,6. Nah, lalu daun ini sebagai apa sebenarnya? Pakan sumber apa? Daun akan dijadikan sebagai pakan sumber protein. Sedangkan batang dan kulit ini sebagai sumber serat nantinya ya. Nah, ini dengan demikian daun singkong dapat dikatakan sebagai sumber protein, batang singkong sebagai sumber karbohidrat struktural atau serat ya, dan kulit singkong sebagai sumber karbohidrat non struktural atau BTN. Karbohidrat non struktural lebih mudah dicerna oleh mikroba rumen dibandingkan karbohidrat struktural. Nah, bila semuanya ini digunakan sebagai ransum itu udah seperti pakan komplit ya, karena ada komponen protein, ada komponen serat ya atau karbohidrat struktural, dan ada komponen karbohidrat non struktural ya, atau BTN-nya. Ini sangat potensial, terutama kalau misalkan kalian mau bikin silase biomas dari singkong, ini sangat lumayan lah, bagus lah. Lalu ini potensi onggoknya. Nah, onggok ini adalah limbah dari hasil pembuatan apa namanya eh, tepung kanji atau tapioka gitu. Onggok itu. Nah, onggok itu kandungan nutriennya PK-nya 7,8, SK-nya 14,9, BTN-nya 81 dan TDN-nya 78,3. Ini cukup bagus ya onggok itu, meskipun PK-nya 7,8 tapi kecernaannya sangat bagus onggok itu. Jadi banyak digunakan sebagai pakan ternak. Nah, di kita itu banyak ya, di daerah Magelang itu banyak memang eh, singkong ini sangat sangat potensial, harus kita manfaatkan. Sehingga kita harus tahu teknologinya ya, ini singkong mau kita apakan nih limbahnya. Lalu penggunaan pakan unggas itu pemberian onggok terfermentasi sebanyak 10%, penggunaan pakan ruminansia pemberian onggok terfermentasi sebanyak ya bisa sampai 30%. Seperti itu. Lalu ini ada potensi kopi. Wah, kalau kopi ini primadonanya mungkin ya di daerah sini, terutama untuk daerah-daerah Temanggung yang memang di sana banyak pertanian-pertanian atau perkebunan-perkebunan kopi ya. Maaf, bukan kopinya yang dipakai ya, tapi ini adalah kulit kopi ya, karena kalau kopinya yang dipakai itu akan ada apa namanya permasalahan di aspek sosial yang tadi ya, permasalahan dengan perebutan dengan manusia, dan percuma juga kalau misalkan kopinya yang dipakai ya keras, ternak kurang kurang suka, dan kafeinnya terlalu tinggi. Itu menjadi permasalahan, ada kafein dan tanin yang terlalu tinggi, nantinya mempengaruhi kecernaan juga untuk si ternaknya. Oke, ini dari pengolahan kopi akan menghasilkan 65% biji kopi dan 35% limbah kulit kopi, yang mana limbah kulit kopi tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh salah satunya menjadi pakan alternatif ya. Nah, ini 35%-nya dari pengolahan kopi itu ya, dari bijian kopi itu, yang biji yang warna merah, warna hijau itu. Nah, kulit kopinya yang digunakan itu ada sekitar 35% dari total tersebut. Kulit kopi ini mengandung nutrien PK 9,94%, SK-nya 18. Ini bisa dijadikan sumber serat, ya, sumber energi juga, sumber serat. Ya, bisa mengganti dedak lah ya, karena kulit kopi harganya lebih murah ketimbang dedak. Dulu saya beli dari Temanggung itu sekitaran 1.000 per kilonya, nggak tahu sekarang berapa. Nah, dedak kan waktu itu buat dedak aja waktu itu udah 2.500. Ya setengah harga lah dari dedak, lumayan untuk mengganti dedak, bisa setengahnya.
Lalu ini menurut Kuntoro, peneliti Balitbangtan, pemberian kulit kopi 100-200 gram per ekor per hari pada kambing PM meningkatkan pertumbuhan rata-rata dari 68,15 gram ya pakan tradisional menjadi 99,25 sampai 100,10 gram per ekor per hari. Wow, peningkatan yang lumayan. Standar yang sangat saya rasa bagus ya. Standar bagus itu untuk pertumbuhan kambing atau domba itu ya sekitaran minimal 100 lah. Jelek-jeleknya 80 ya, standarnya 100 ya bagusnya 160, 150 itu bagusnya segitu. Nah, kalau sekitaran 60 ya itu standar pemeliharaan tanpa konsentrat sebenarnya. Petani-petani lokal biasanya sekitaran 60 atau 70. Nah, kita yang berpendidikan atau tahu cara cara membuat pakan ya harusnya di 100 lebih ya per kilogram per harinya pertambahan bobotnya. Nah, pemberian kulit kopi terfermentasi sebanyak 11% dari total ransum ayam buras Bali meningkatkan produksi telurnya dari 35 sampai 45%. Ya, meningkatkan produksi telurnya dari sebelumnya itu 25%. Ini mohon maaf ada kesalahan. Ya, ada peningkatan lah. Nah, untuk pemanfaatan perkebunan kopi dapat dilakukan program integrasi perkebunan kopi dengan peternakan, khususnya ruminansia. Ini konsepnya nanti seperti zero waste ya atau nol limbah. Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada. Jadi limbah dari kulit kopi itu untuk pakan ternak, sedangkan nanti ternak mengeluarkan kotoran. Kotorannya itu untuk pupuk dari tanaman untuk tanaman kopi tersebut. Ya mungkin nanti kopinya bisa jadi kopi organik, itu akan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Ya, kopi organik harganya pasti lebih mahal dari kopi-kopi biasa ya. Bisa juga di perkebunannya itu nanti ditumpang sari ya dengan hijauan, bisa dengan legum, bisa dengan rumput. Bagusnya dengan legum ya karena legum itu bisa menangkap nitrogen dari udara lalu nanti disimpan gunakan lalu menghasilkan apa ya kalau tidak salah mikoriza nantinya itu bisa buat pertumbuhan yang tanaman-tanaman di sekitarnya ya. Jadi nanti simbiosis mutualisme. Biasanya seperti sentrosema dan lain sebagainya yang merambat itu dia bisa simbiosis mutualisme nantinya dengan tanaman yang di sekitarnya. Dia bisa menyuburkan tanah juga jadinya. Selain nanti bisa dijadikan pakan ya. Nah, ini luas area produksi perkebunan kopi menurut provinsi. Kita lihat Jawa Tengah berapa. Luas areanya Jawa Tengah itu 1.257 hektar. Ya, perkebunan besar negara ini yang negara ya, yang negara ini yang negara. Produksinya 518 ton, lalu yang swasta 220 hektar, produksinya 126 ton. Perkebunan rakyat, wah ini lebih apa namanya lebih besar lagi perkebunan rakyat ada 39.000 hektar, produksinya 15 ton ya. Jadi total luas area di Jawa Tengah ini 40.000 hektar ya. Lalu produksinya 15.741 ton. Total satu Indonesia ya luasannya 1 jutaan, produksinya 700.000 ton. Ini sangat potensial kopi. Harganya lumayan murah juga. Ya, kalau misalkan kita manfaatkan, wah, tentu akan mengurangi cost dari penggunaan bahan pakan yang mahal. Okay, next. Ini luas areal menurut tanaman produksi kopi pada 2018. Lihat Jawa Tengah. Produksi tonnya totalnya Jawa Tengah 15.000 ini yang tadi ya. Nah, ini kilogram per hektar, produksi kilogram per hektarnya itu 525 kilogram per hektar produksi per hektarnya. Ini ada beberapa penelitian, salah satu penelitian ya dari Ricky Saumi Nuryana, lupa dia ini terlihatnya. Nah, ini dia mengolah kopi ini karena memang kopi ini tadi seratnya masih cukup tinggi, lalu dia punya ada tanin dan kafein, lalu
bagaimana cara untuk mengurangi anti nutrisi tersebut ya, karena tanin nanti mengikat protein pakan ya sehingga sulit dicerna nantinya. Nah, maka dia harus difermentasi. Salah satu caranya bisa dilakukan fermentasi kopi, kulit kopi ya. Nah, ini hasil fermentasinya. Penelitian menunjukkan bahwa fermentasi kulit kopi dengan dosis penentuan inokulum berpengaruh nyata terhadap kandungan protein kasar dan serat kasar. Penggunaan inokulumnya 0,3% fermentasi selama 48 jam memberikan hasil paling baik yaitu kandungan protein kasar. Wah, protein kasarnya naik 16,99. Nah, ini kenapa bisa naik dari sekitaran 8 atau 10 itu ya karena memang ada protein dari mikroba ya. Ini sepertinya pakai kapal. Ada protein dari mikroba sehingga dia naik sekitaran ini 6 atau 7% lah naiknya. Lumayan, lumayan cukup bagus ya, ini bisa bisa jadi referensi kalau misalkan kita mau penelitian yang lainnya terkait dengan kulit kopi ya. Sangat potensial saya rasa kopi itu. Nah, ini fermentasi kulit kopi, caranya bisa kulit kopi ditimbang, lalu siapkan biodekomposer, gula merah, urea. Ini bisa pakai probiotik sebenarnya. Larutkan biodekomposer, gula merah, dan urea. Amparkan kulit kopi di atas terpal, siram kulit kopi dengan biodekomposer, urea, gula merah ya. Lalu kulit kopi diaduk sampai rata, dikumpulkan membentuk gundukan, ya diaduk-aduklah seperti bikin silase ya. Simpan selama 3 minggu. Fermentasi yang sudah jadi diangin-anginkan berikan pada ternak dicampur dengan bahan pakan lainnya sebagai konsentrat ini untuk meningkatkan kecernaan dan protein. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak pakai gula merah juga ya. Gula merah untuk pangan kita bisa menggunakan yang lebih murah yaitu pakai apa? Pakai molasses. Tapi kalau molasses tidak ada ya bisa pakai gula merah atau gula putih sebenarnya. Ya. Bisa pakai gula biasa. Jangan dibikin ribet lah sebenarnya. Cuman ya bagusnya pakai molasses memang. Ini secara anaerob bagusnya ya dibikinnya 3 minggu standar 21 hari. Sebenarnya kalau misalkan menggunakan biodekomposer atau menggunakan probiotik ya yang komersil udah banyak sekarang. Itu ada yang cuman 3 hari atau 7 hari itu udah jadi sebenarnya. Nah, itu bisa digunakan. Kalau saya lebih berpikir bahwa kulit kopi ini dibikin feed complete terfermentasi. Jadi nanti sudah disatukan dengan bahan-bahan lain seperti dedak ya, kulit kopinya, terus mungkin ampas tahu kering, onggok, bisa bukil kedelai kalau ada, misal atau kulit kulit limbah tempe ya, kulit kedelai disatukan dengan rumputan disatukan dengan leguminosa lalu baru difermentasi. Wah, itu akan sangat mantap saya rasa. Tapi bisa juga hanya ininya saja yang difermentasi itu tidak tidak apa ya, ya tidak salah juga. Oke, sekian udah ngopi guys, belum? Ini Mirna ya. Dia brand ambassador dari Coffee dan ACN. Ya. Oke, terima kasih. Itu cukup dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya langsung ke WA saya ya. Bisa nge-WA saya langsung atau ketemu nanti di kelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.